warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir, baik itu sakit, izin maupun apa? Hadir semua? Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik, jadi kita hari ini akan membahas tentang teks berita. Lebih tepatnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang sudah kalian dengar maupun kalian baca. Ya, langsung saja di sini ada yang sudah tahu teks berita itu apa? Ya, benar sekali. Jadi teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi penyampaian teks berita ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara lisan dan secara tulisan. Nah, secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak, baik itu koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, dalam memahami sebuah berita tentunya kita harus memahami unsur-unsur teks berita yang terdapat dalam sebuah berita. Nah, apa saja unsur-unsur berita itu? Ya benar, jadi unsur-unsur berita itu ada 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama adalah what, apa? Berisi pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Lalu yang kedua ada who, siapa? Yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga ada when, kapan, yaitu menyebutkan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang keempat ada where, di mana, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Lalu yang kelima ada why, kapan, yaitu disertai alasan atau latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir ada how, yaitu bagaimana, yang dapat dijelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Ada yang kurang paham mengenai penjelasan Ibu? Sekarang kita latihan bersama untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita yang akan Ibu sajikan. Perhatikan teks berikut yang akan Ibu sajikan. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk membaca. Setelahnya kita akan mengulas bersama-sama agar kalian lebih memahami cara mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan baik dan benar. Bagaimana? Sudah dibaca? Langsung saja. Yang pertama ada what, yaitu apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Ya benar, jadi jawabannya adalah pemerintah mulai menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Lalu yang kedua ada who, siapa? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ya, jawabannya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga ada kapan. Kapan diselenggarakannya sistem zonasi? Ya, jawabannya adalah tahun ajaran 2019-2020. Ibu rasa kalian sudah memahami betul ya. Selanjutnya ada where, di mana. Di mana penerapan sistem zonasi akan diberlakukan? Ya benar, jadi sistem zonasi mulai diberlakukan di seluruh SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Lalu yang kelima, why? Mengapa? Mengapa sistem zonasi ini diberlakukan di Indonesia? Apa sih alasannya? Ya benar, jadi sistem zonasi ini diterapkan untuk memberikan akses dan keadilan dalam hal pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tentunya siswa. Lalu yang terakhir ada how, bagaimana? Bagaimana kronologinya keadaan jika sistem zonasi ini diberlakukan?
Ya, penerapan sistem zonasi ini menuai pro dan kontra dalam kalangan masyarakat. Nah, Ibu rasa kalian sudah memahami tentang cara-cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang ada dalam sebuah teks berita. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan dan apa masih ada yang kurang paham mengenai cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita? Angkat tangan. Sudah paham semua? Nah, setelah ini Ibu akan memberikan penugasan kepada setiap siswa, namun secara berkelompok. Jadi kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang per kelompok. Carilah sebuah berita yang ada di televisi, lalu identifikasi unsur-unsur berita yang ada di dalamnya, sama seperti yang sudah kita ulas tadi. Nah, sebelum Ibu akhiri, terakhir, apakah ada penjelasan Ibu pada hari ini yang kurang jelas atau kurang paham? Bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.